Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Alhamdulillah hari ini kita menginjak ke pertemuan ke-14. Nah, yang mana pertemuan ke-14 ini pertemuan terakhir menjelang UAS. Ya, mudah-mudahan nanti ketika UAS ya bisa mengisi gitu ya dengan benar ya, sehingga hasilnya bisa bagus gitu. Nanti di aplikasi Edmodo akan saya kirim ya untuk kisi-kisi dan untuk kuis sebelum UTS gitu. Nah, sebelum ke materi, saya mohon maaf lahir batin ya, masih suasana lebaran karena ini kan baru bertemu kembali ya pas libur Idul Fitri. Nah, untuk kali ini kita membahas konstruktor. Nah, konstruktor ya. Konstruktor adalah sebuah fungsi yang otomatis akan dipanggil setiap kali melakukan inisialisasi terhadap satu kelas itu. Nah, konstruktor digunakan untuk melakukan inisialisasi nilai dari data-data yang terdapat dalam kelas yang bersangkutan. Nah, jadi sama halnya seperti fungsi biasa. Cuma pada konstruktor dapat ditambahkan parameter ataupun dilakukan overload. Namun perlu diperhatikan bahwa nama dari fungsi konstruktor harus sama dengan nama kelasnya dan tidak memiliki tipe kembalian atau tidak juga void gitu. Nah, untuk pemrogramannya nanti akan saya contohkan ya, ada penjelasannya. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas destructor. Nah, destructor itu sendiri adalah fungsi yang merupakan kebalikan dari konstruktor. Nah, yaitu berguna untuk menghancurkan atau membuang sebuah objek. Jadi membuang sebuah objek dari memori. Nah, fungsi ini juga akan dipanggil secara otomatis ketika program telah selesai dijalankan. Nah, nama dari fungsi destructor adalah sama seperti nama kelas maupun nama konstruktor, tapi di depannya ditambahkan tilde. Nah, destructor juga tidak memiliki tipe kebalikan, jadi tidak juga void itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya ke pemrograman ya menggunakan Visual C++. Materi hari ini akan membahas mengenai konstruktor dan destructor. Nah, di dalam sebuah kelas terdapat fungsi khusus yang disebut dengan konstruktor dan juga destruktor. Konstruktor merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika suatu objek dari kelas tersebut dibuat. Sebuah konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelas dan tidak memiliki tanda apapun. Untuk membuat sebuah konstruktor, caranya ialah pada kelas persegi. Misalnya kita di sini ingin membuat konstruktor untuk kelas persegi, maka persegi, kemudian kurung kurawal, setelah itu statementnya. Ini merupakan contoh dari konstruktor. Misalnya di dalam konstruktor kita cetak cout, ini
konstruktor persegi. Konstruktor ini biasanya juga digunakan untuk mengganti fungsi inisialisasi. Sebagai contoh, kita bisa melakukan inisialisasi pada atribut sisi. Misalnya kita di sini buat sisi sama dengan 4. Apabila kita telah melakukan inisialisasi pada konstruktor, maka kita tidak perlu melakukan inisialisasi lagi dengan menggunakan cara seperti ini. Oleh karena itu, di sini saya komen. Ketika jalankan maka hasilnya akan terdapat hasil ini konstruktor persegi, dan kemudian juga menampilkan sisi sama dengan 4. Selain konstruktor, terdapat juga istilah yang nama copy konstruktor. Copy konstruktor merupakan sebuah konstruktor yang ditujukan untuk membuat objek yang berasal dari objek dari kelas yang telah dibuat sebelumnya. Copy konstruktor akan didefinisikan secara otomatis oleh compiler. Bentuk dari copy konstruktor ialah berupa nama dari kelas namanya, yaitu persegi. Kemudian dalam kurung yang membedakan copy konstruktor dengan konstruktor ialah parameternya. Untuk copy konstruktor kita menggunakan cons. Setelah itu nama dari kelasnya yaitu persegi, dan kemudian diikuti dengan operator dan. Kemudian nama objeknya misalnya OPJ. Untuk coba memanggil copy konstruktor ini, kita bisa melakukan cout terlebih dahulu untuk menampilkan hasilnya. Misalkan di sini saya cetak ini copy konstruktor persegi. Ketika dijalankan, seharusnya copy konstruktor ini tidak tercetak. Nah, untuk mencetak copy konstruktor ini, misalnya kita membuat sebuah objek di dalam void kita buat sebuah objek misalnya persegi dengan nama misalnya X, sama dengan kita mengambil referen dari persegi P yang telah dibuat sebelumnya. Dan ketika kita jalankan, maka akan tercetak copy konstruktor, yaitu ini copy konstruktor persegi. Secara otomatis copy konstruktor akan membuat objek X ini berdasarkan dari objek P. Kemudian untuk inisialisasi atribut yang terdapat dalam persegi, maka kita tinggal buat sisi sama dengan obj sisi, dan secara otomatis nilai sisi yang terdapat pada objek X akan mengikuti nilai sisi yang ada pada objek P. Misalnya kita cetak sisi yang terdapat pada objek X, cout si pada objek X adalah, misal di sini kita tinggal bilang X code sisi. Ketika dijalankan harusnya sisi bernilai 4. Nah, di sini dapat dilihat hasil sisi pada objek X ialah 4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai destruktor. Jika konstruktor merupakan fungsi yang pertama dijalankan ketika suatu objek dibuat, tidak demikian halnya dengan destruktor. Destruktor
adalah fungsi yang dijalankan secara otomatis ketika objek tersebut musnah. Nah, nama destruktor sama dengan nama kelas, tetapi diawali simbol tilde. Contohnya saja, di dalam kelas persegi ini kita buat destruktornya. Caranya dengan membuat tilde, kemudian persegi. Nah, di sini kita melakukan cetak cout persegi dimusnahkan. Apabila kita jalankan, harusnya akan terdapat tulisan persegi dimusnahkan. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa menggunakan kurung kurawal untuk melihat hasil dari destruktornya. Nah, ketika dijalankan, maka persegi akan dimusnahkan. Persegi dimusnahkan berasal dari destruktor. Persegi dimusnahkan ini dapat muncul 2 kali dikarenakan kita membuat objek persegi sebanyak 2 kali, yaitu persegi P dan juga persegi X. Maka destruktor juga akan dijalankan sebanyak 2 kali.